Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah perasaan dia yang sesungguhnya padamu ya. Ini dianya bisa siapa aja, terserah. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Masih ada promo 3 question Rp100.000. Dan aku bakal kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya ya. Silakan. Udah, jangan lama nanti keburu tahun baru ya. Kita mulai aja ya. Perasaan dia yang sesungguhnya. Apa ya? Let me think. Kayak ada rasa sakit hati dia tuh ya. Sakit hati. Bete aku kalau bawa tema kayak gini tuh akunya jadi ikutan baper, ikutan sedih gitu ya. Masa belum apa-apa udah kayak mau nangis nih. Kayaknya dia ngerasa terluka, sakit hati ya. Dan aku lihat di sini perasaannya tuh nggak stabil. Kadang dia ngerasa sedih banget, kadang dia bangkit lagi, kadang sedih, kadang bangkit. Kayak gitu aja ya. Sampai negara api menyerang ya. Tapi di sini ada seseorang yang kayak udah menutup kisahnya. Jadi kayak keep story ini tuh udah sampai di sini aja menurut dia. Kayak pengen dia tutup kenangan-kenangan dan kisah-kisahnya. Dia ngerasa kamu kayak ngejudge dia macem-macem. Itu yang bikin dia marah, yang bikin dia emosi itu. Kayak kamu ngomongin dia apa, kamu bilang dia tuh kayak gini, kayak gitu. Pokoknya dia ngerasa kamu ngejudge dia lah, yang gak enak menurut dia. Jadi dia emosi dan marah di situ juga sama kamu. Dan aku ngerasa dia ini kayak kayak kasih benteng gitu supaya kamu nggak bisa masuk lebih jauh ke dunianya dia lagi. Banyak hal nih yang dia pikirin, macam-macam banget. Hal-hal itu yang bikin dia kayak stres juga gitu, emosian jadinya. Kan banyak pikiran ya, kayak banyak masalah, terus kepikiran, stres jadinya. Kayaknya di sini dia kayak mau tenangin diri, kayak nggak mau diganggu ya. Makin ragu juga sih sama hubungan kalian nih. Aku lihat di sini ada third party nggak sih? Kayak ada energi cinta segitiga ya. Aku sih ngerasanya gitu ya, kayak ada energi cinta segitiga. Ini dia kayak ngerasa ada kekosongan ya. Kayak ada yang hilang gitu. Perasaan dia yang sesungguhnya. Ini tuh termasuk orang yang aneh menurut aku. Dia kayak udah menutup diri dari kamu ya. Dia udah kayak gak mau tahu lagi tentang kamu. Tapi dia masih suka kepoin kamu gitu loh. Masih suka stalking. Masih pengen tahu, tapi kayak udahlah kita sampai di sini aja, stop aja. Aku udah gak mau tahu lagi tentang kamu gitu ya, kayak udah menutup hatinya dari kamu. Tapi kayak ada rasa dia kayak nunggu juga. Iya kan, ini tuh kayak orang aneh menurut aku ya, kayak ada rasa menunggu gitu. Apa yang dia tunggu sebenarnya di sini ya? Nanti kita coba lihat lagi ya. Tuh. Karena dia ada rasa kesel, marah sama kamu, makanya dia kasih batasan-batasan buat kalian gitu loh. Supaya kamu gak bisa masuk buat lebih deket sama dia lagi. Tapi dia di sini ngerasa ada unfinished business sama kamu. Ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Baper loh dia tuh sebenarnya. Kayak gak baik-baik aja sebenarnya. Komunikasi kalian juga mungkin gak baik nih, gak lancar aku lihatnya. Komunikasinya juga gak jelas. Ya bisa dibilang dia tuh energinya tuh kayak terombang-ambing.
ya nggak baik-baik aja gitu. Akhirnya dia memfokuskan diri untuk ke pekerjaan aja, ke karir aja, daripada stres yang lain-lain, daripada mikirin yang lain gitu, stres banget gitu. Akhirnya pekerjaannya juga banyak yang berantakan sih. Iya, masalah banyak, berantakan, hubungan kalian gak baik, pekerjaannya juga gitu, jadi bermasalah. Dia ini sebenarnya masih ada perasaannya sama kamu. Dalam hati tuh pengen banget tahu tentang kamu gitu ya, kayak pengen ngelirik gitu, kepo-kepo, stalking. Ada perasaannya tuh ada, justru karena perasaannya masih ada, dia memutuskan buat pergi atau meninggalkan kamu gitu. Karena di sini ada keraguan. Kalian pasti tahu lah keraguannya apa ya. Dia ragu sama hubungan kalian, makanya dia ninggalin kamu begitu saja. Kenapa aku bilang begitu saja? Karena di sini kayak nggak ada komunikasi pas dia mau ninggalin kamu itu. Karena kamunya juga ada yang shock, ada yang kaget aku lihat. Pas kamu ngerasa dia tiba-tiba pergi begitu aja gitu. Dan dia pun nggak peduli kamu ngomong apa, kamu gimana gitu perasaannya pas dia pergi itu. Dia ngerasanya kayak kamu bakalan baik-baik aja sih sepeninggalannya dia gitu ya. Kayak dia ngerasa kamu tuh sosok yang strong, sosok yang kuat, jadi ditinggalin pun ya nggak ngaruh gitu. Ini aku jadi ketawa sendiri ya tiba-tiba. Maksudnya tuh kayak, aduh ini brengsek banget gitu ya. Dia ninggalin gitu aja, dia ngerasa kamu seseorang yang kuat, yang strong. Jadi dia pikir kamu oke-oke aja gitu, nggak akan kenapa-napa. Dia kan kayak pikiran orang brengsek banget gitu kan. Lo nggak tahu orang tuh, aduh, tersayat-sayat gitu ya hidupnya, ditinggalin gitu aja. Ini nggak boleh kayak gitu ya, ninggalin kayak gitu aja tuh harus ada closure, harus clear semuanya, kenapanya. Ini tuh orang tuh ya kalau yang suka ninggalin orang gitu aja ya, mikirnya tuh kebanyakan mereka kayak, oh mungkin dia mah main-main aja sih hubungannya sama gue gitu ya, dia mah kayaknya nggak serius sih ya, cuma cinta-cinta biasa aja lah kita, toh kita juga nggak ada nggak ada hubungan resmi, nggak ada official sepasang kekasih, nggak ada nembak-nembak, jadi ya udah pergi aja. Dia juga kayaknya nggak bakalan kenapa-napa, nggak kepikiran. Salah banget kan kayak gitu. Kalau pernah ngerasa deket sama seseorang, pernah ngerasa saling berkabar gitu ya, ya minimal saling berkabar lah, pernah saling berkabar, pernah saling flirting ya, saling menggoda, saling memastikan sebuah keadaan seseorang, itu tuh udah bisa dibilang kalian tuh deket, intens ya. Jadi jangan pergi gitu aja kalau udah pernah melakukan hal-hal itu yang tadi, berkabar, deket, intens, flirting, itu tuh pasti ada sesuatu. Kalau mau pergi ya ninggalin ya harusnya ada closure sih, jangan pergi gitu aja. Itu sangat menyakitkan loh buat seseorang ya. Sebenarnya dia masih baper sih sama kamu, tapi dia pura-pura baik-baik aja. Kadang dia juga kepikiran, ini perasaannya gimana ya gitu. Sesekali sih masih suka fokusin kamu ya, aku lihatnya. Ada rasa dia pengen tahu sih kabar kamu nih. Apakah kamu baik-baik aja, apakah kamu kayak dia gitu ya. Galau kayak dia. Ya galau lah ya kan, kalau ditinggalin tiba-tiba mah. Perasaan dia yang sesungguhnya. Dia tuh kadang sesekali ya pengen tahu kabarnya kamu. Istilahnya kayak contoh, dia sesekali cek sosial media kamu, dia sesekali cek kamu ada update atau enggak, dia sesekali cek kamu ada bikin status atau enggak gitu. Kadang juga dia pengen ngecek
kamu marah nggak gitu, atau kamu bikin status marah nggak nih. Dia takut juga sih, takut kamu tuh marah-marah atau emosi terus kemana-mana atau semua orang tahu kalian lagi ada masalah. Nah itu dia juga takut. Kadang ada ini ya, ada niat sih, ada niat atau kayak ada keinginan aja gitu dalam hatinya buat memperbaiki semuanya. Itu keinginannya ya, kita nggak tahu nih actionnya bener nggak dia pengen perbaiki hubungan sama kamu ya. Energi dia saat ini juga kayak lagi nggak suka diganggu sih, gampang gampang emosian dan temperamen. Jadi kalau diganggu sedikit dia marah, dia nggak suka. Akhir-akhir ini tuh kayak gitu kayaknya. Perasaan dia yang sesungguhnya, dia tuh seneng kalau kamu tuh perhatian sama dia, care. Mungkin dia tipe-tipe yang haus perhatian ya, atau dia senang aja ketemu sama orang-orang yang jiwanya tuh perhatian, keibuan ya, peduli. Dia cocok tuh sama yang kayak gitu-gitu energinya, karena mungkin banyak dari mereka energinya itu orang-orang yang haus perhatian, haus kasih sayang, atau broken home ya. Dan dia tuh bangga banget kalau bisa deket sama kamu, kayak kayak dia bisa pamer gitu ke orang-orang kalau kamu deket sama dia bisa deket sama kamu gitu. Tapi di sini aku ngerasa ada sesuatu ya di tengah-tengah hubungan kalian. Bisa seseorang atau masalah ya, atau apa gitu. Pokoknya ada sesuatu di tengah-tengah hubungan kalian yang bikin kalian tuh jadi berjarak. Dia nyaman sebenarnya sama kamu tuh. Ya, walaupun dia ngerasa ada perbedaan-perbedaan juga sih sama dia ya, kamu sama dia ini. Ya aku rasa di sini dia tuh bener-bener kayak tekadnya udah apa sih, kalau tekad tuh apa sih, kayak tekadnya tuh udah yakin banget sama keputusannya dia gitu, kayak keputusannya tuh nggak bisa dirubah. Mungkin ya dia ingat kenangan-kenangan dimana kamu sama dia saling peduli, saling care, saling berbagi satu sama lain. Kalau ada apa-apa tuh cerita gitu ya. Walau kadang ada emosi juga sih pas deket sama kamu nih. Kamu bikin dia banyak introspeksi kayaknya. Iya. Mungkin sekarang kalian lagi diam-diaman ya. Dia lagi gak banyak bicara nih, terutama kalau dia maskulin. Kalau yang feminin justru kayak masih pengen menarik perhatiannya yang maskulin gitu. Di sini mungkin kalian ya hubungannya tuh saling memberi, menerima, memberi dan menerima ini ya, pemberian juga ada. Kalau dia maskulin, dia tuh pengen ada yang diperbaiki di antara kalian. Dia ngerasa tuh kamu terluka, sakit hati karena dia. Makanya dia pengen mencoba buat mengobati rasa sakit hatinya kamu gitu, luka-lukanya kamu. Padahal dia juga ya yang bikin sakit hati. Karena dia udah mulai ragu sama hubungannya, makanya dia memutuskan buat menjauh dari kamu. Menjauh tapi masih kepo. Masih mau tahu tentang kamu. Sebenarnya dia pergi menjauh juga berat. Buat ngejauh dari kamu tuh berat katanya. Tapi mungkin itu keputusannya ya. Perasaan dia yang sesungguhnya. Dia ngerasa nggak terlalu semangat dalam hubungan ini ya. Ada hal-hal yang bikin dia nggak semangat,
ada hal-hal yang bikin dia berat, terbebani juga, makanya kayak stuck di tempat tuh dianya tuh, gak maju gak mundur. Diam aja, akhirnya lama-lama hubungan kalian hancur ya, berantakan sudah. Tapi dia tahu loh kemana harus cari kamu. Ya istilahnya kalau dia udah gak baik nih hubungannya sama kamu, dia tahu kemana harus mencari. Dia sering nih keadaannya ya, energinya tuh nggak baik-baik aja tuh sering. Tapi dia kayak sok pura-pura kuat gitu. Iya, pura-pura kuat menghadapi semuanya. Ada nih rasa kayak pengen menghampiri, mendekat ke kamu, tapi energinya tuh lambat banget. Energinya lambat. Ada rasa pengen memberanikan diri gitu buat menuju kamu. Tapi keseringannya tuh kayak cuma kepo-kepo aja ya. Dia ngerasa kamu tuh penting sih sebenarnya buat hidupnya dia. Buat dia juga penting. Ada itu kayak perasaan sama kamu. Cuma yang dia lihat di sini adalah perbedaan di antara kalian. Seperti langit dan bumi gitu ya. Jelas menurut dia tuh perbedaannya tuh jelas banget. Walaupun ya kamu mungkin punya perasaan yang sama kayak dia. Dia tahu sih kamu punya perasaan sama dia tuh, dia tahu. Dia tahu itu. Karena punya perasaan, makanya dia nggak banyak ngomong sama kamu. Ya, dia takut menyakiti perasaan kamu juga. Takut kamu tersinggung. Takut menyakiti kamu sih sama kata-katanya dia. Kadang masih terbayang-bayang nih. Terbayang-bayangi kamu. Iya. Tuh, di sini tuh ada energi third party, cinta segitiga ya. Lumayan strong juga nih energinya third party. Karena ada seseorang di tengah-tengah hubungan kalian, makanya di sini tuh ada yang mengalah, ada yang mundur. Siapa kira-kira yang mundur? Siapa kira-kira yang menghadirkan orang lain di sini? Karena ada yang menghadirkan orang lain, makanya ya dia jadi cuek sama satu lainnya. Jadinya nih yang mundur, yang mengalah ini, yang menjauh juga. Hubungan kalian jadi dingin nih, aku ngerasanya. Bete deh kalau bawain tema-tema cinta-cinta gini tuh bete sumpah. Maksudnya tuh bukan bete males bawainnya, tapi energinya tuh kayak sedih gitu ya. Sedih, baper gitu bacainnya. Kalau bukan cinta-cintaan tuh fun aja gitu, fun, seru. Akunya ya bercanda mulu gitu kan. Ya gak sih, kalian ngerasa gak sih kayak gitu? Kalau bawaan yang energi cinta tuh kayak sedih gitu ya. Moodnya tuh kayak langsung sedih ya. Kalau yang di luar tema cinta tuh fun, akunya fun, semangat, happy, bawa ini tuh happy. Perasaan dia yang sesungguhnya. Dia ngerasa bertemu dengan kamu tuh adalah pertemuan kayak dia telah bertemu seseorang yang selama ini tuh dia cari gitu. Dia ngerasa kamu tuh seseorang yang romantis, seorang partner yang dia ngerasa cocok sama kamu, yang selama ini dia cari-cari. Ya itu kamulah gitu ketemunya, cocoknya sama kamulah gitu.
Ya aku sih nggak tahu ya keadaan hubungan kalian tuh gimana, cuma dia juga ngomong kayak apakah kamu tuh orang yang tepat buat dia. Ada sih dari mereka yang kayak masih nungguin kamu. Cuma mikirnya kayak ya tunggu waktu semesta aja lah, kapan mempertemukannya, kapan dipertemukan lagi. Ya dia bisa bilang kalau kamu tuh seseorang yang cukup berharga buat dia, seseorang yang pantas buat ditunggu juga. Pengen ada pertemuan nih, pertemuan atau penyatuan. Ini yang aku omongin perasaan dia ya, terserah keadaan hubungan kalian gimana, mau third party, mau udah selesai, mau udah ngejauh atau apa, I don't care ya. Tapi yang aku jelasin di sini adalah perasaan dia, yang kita baca itu isi hatinya ya, bukan keadaan hubungan kalian. Jadi apapun keadaannya ya ini isi hatinya gitu, yang ada dia rasain tuh kayak gini gitu. Di sini dia tuh pengennya adanya tuh penyatuan, kebersamaan sama kamu. Pengennya gitu, pengennya kembali, tapi kan nggak tahu hubungan kalian keadaannya gimana, memungkinkan atau enggak, ya kan? Kalau udah ada pasangan ya gimana? Kan nggak mungkin. Tapi kan ini isi hatinya gitu, keinginannya dia, ya kan? Tuh di sini ada family issue di antara kalian. Ada family issue, jadi kayak ada masalah keluarga lah kamu atau dia. Ya istilahnya family itu jadi sebuah masalah di dalam hubungan kalian gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Ada religious factor juga ya, masalah agama atau keyakinan. Ada masalah agama atau keyakinan yang mempengaruhi hubungan kalian juga. Ya mungkin dia seseorang yang spiritual ya, atau bagus agamanya, jadi ya berpengaruh gitu buat dia faktor agama ini. Kamu tuh ibarat dewi atau dewa penolong buat dia. Katanya gitu. Dan dia tuh ada passion, ada hasratnya ke kamu. Dia merasakan apa ya, passion yang cukup kuat gitu di antara kalian. Kalau deket sama kamu tuh ya gimana gitu ya rasanya. Ada tarikan-tarikan ini apa, sexual attraction mungkin. Berawal dari passion ya kan, terus pengen ada sentuhan fisik atau sexual attraction ya. Kamu adalah seseorang yang dia percaya, bisa dia percaya. Dan apa ya, dia ngerasa kamu terluka nih, terutama kalau kamu itu feminin. Tapi sebenarnya dia juga pengen ngelindungin kamu dari hal-hal yang bikin kamu terluka. Dia ingin melindungi kamu dari hal-hal yang bikin kamu terluka. Padahal salah satu yang bikin kamu terluka adalah dia. Bener gak? Ya kan? Dia ngerasa kamu tuh beda dari siapapun, mantan-mantan dia, masa lalunya, siapapun yang dekat sama dia, siapapun yang pernah jadi pasangannya. Mungkin dia juga ngerasa kamu tuh soulmate ya. Kamu tetap ada terus di pikirannya, berlari-lari di pikirannya. Kamu itu tipikal pasangan yang beda dari yang lain gitu. Bisa dijadiin teman, sahabat, pasangan, pacar, istri, suami gitu ya. Pokoknya bisa jadi apa aja. Ya, bukan apa sih, tipe-tipe biasa kayak yang lain gitu. Beda lah pokoknya kamu menurut dia. Mungkin dia seseorang dari masa lalu ya.
kalian sama-sama saling tahu, sama-sama tahu lah, kamu tahu dia juga tahu kamu. Ya bisa jadi kemungkinan kecilnya adalah kalian pernah ketemu di past life, di kehidupan sebelumnya. Makanya kalau misalnya baru pertama kali ketemu terus ngerasanya udah deket banget, nah mungkin itu yang kerasa adalah energi past life. Karena apa ya, karena jiwanya kalian tuh ngerasa ini orang nih kayak deket banget sama kamu gitu. Ya apa ya, kalau soal past life ini kan masing-masing ya, percaya nggak percaya gitu kan, kepercayaan masing-masing gitu. Tapi kalau kita mau bahas tentang past life di sini adalah kalau kamu pertama kali ketemu orang, kamu ngerasanya udah deket banget gitu energinya, karena itu jiwa kalian yang notice, jiwa kamu sama dia yang notice, ngerasa udah deket banget padahal baru pertama kali ketemu. Ya karena mungkin jiwa kalian pernah ketemu sebelumnya di kehidupan yang dulu ya, yang past life itu. Kan kalau manusia itu kan ya, kalau hidup ribuan tahun ya, old soul ya, jiwa-jiwa lama, jiwa-jiwa tua itu kan pasti hidup ribuan tahun. Jiwanya itu akan tetap ada sampai kapanpun. Kan yang lenyap itu kan cuma fisik ya, fisik sama tubuh. Jiwa mah ada sampai kapanpun, roh itu ada sampai kapanpun. Roh itu ya ini dikendalikan sama Tuhan gitu. Jiwanya ada, rohnya ada, tapi kan yang gak ada itu fisiknya, yang lenyap, yang hancur, lebur, yang rusak gitu kan. Ya sudah ya, dari pembahasan cinta jadi bahasnya ini ya, spiritual. Suka ada yang komen tuh, Kak bahas tentang spiritual dong gitu, apa yang mau dibahas. Ini kan lebih ke ini ya, channel aku tuh lebih ke love life ya kan, basicnya tuh love life. Cuma aku selingin aja gitu kadang-kadang sama yang lain-lain. Tapi kalau mau bahas spiritual tuh kan ya nggak semuanya cocok, nggak semuanya suka, nggak semuanya tuh paham ya, nggak semuanya juga orang udah spiritual awakening ya, nggak semua orang tuh tertarik ya. Oke, itu saja gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Yes, ini zodiaknya mereka, ada zodiak Taurus, Gemini, Scorpio, Pisces, Libra, Capricorn, Aries, and Leo. Inisial hurufnya mereka ya, ada huruf V, Z, Q, G, O, Y, D, J, W, B, F, dan X ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.